Salam dengan rasa hormat kepada Pak JK dan pada Pak Gultom. Begitu Bung, ketika pemimpin resmi bungkam, maka pemimpin tidak resmi. Bukan pemimpin negara, pemimpin masyarakat yang tampil. Ketika pemimpin negara bungkam, pemimpin masyarakat tampil. Ya begitu alam memberikan kita sesuatu kemewahan hidup. Alam membukakan hati kedua tokoh kita ini dengan rasa tulus dan alhamdulillah. Salam hormat untuk Pak JK dan untuk Pak Gultom. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Bung. Salam dari channel kita, channel anak bangsa. Nah, kita turut merasakan gejolak, dan ini gejolak militer Bung, ini peperangan. Dua pihak, yang satu pihak itu dua negara. Washington, kita menyebut itu urusan Washington dan Tel Aviv. Bergabung itu Bung. Presiden Zigrig dari Washington itu memihak Tel Aviv, menemani Netanyahu. Nah, kita sebagai negara, Bung, jangan lupa kita ini negara besar sekali dan mayoritas penduduk Republik kita ini, rakyat Indonesia ini kaum muslimin dan muslimat. Kita orang-orang Islam. Tapi ya kita negara untuk waktu lebih dari 1 minggu itu masih membungkam. Negara belum tahu mau mengatakan apa, tapi kita menemukan Prabowo sangat jelas itu malah memihak kaum Yahudi, memihak Tel Aviv, Bung, memihak Tel Aviv, menjamin keamanannya, melindungi kemerdekaannya, macam gitu omongannya. Macam begitu, omongan itu tidak bisa dihapus. Untunglah, alhamdulillah, muncul itu Pak Gultom dari gereja Indonesia. Ini gereja Protestan. Dan Pak JK, dua tokoh. Saya menyebut beliau-beliau itu tokoh masyarakat yang tampil betul-betul, Bung. Tampil mengambil prakarsa kepemimpinan. Ini kepemimpinan bukan kepemimpinan formal kenegaraan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin masyarakat. Wah, keren. Pak Gultom PGI tidak berbicara atas nama Protestan, tidak atas nama Kristen, tidak. Pak JK bersuara tidak mengatasnamakan suara Islam. Yang beliau sampaikan itu namanya suara kepemimpinan. Suara tokoh masyarakat yang memiliki komitmen kemanusiaan yang dalam, sangat dalam, dan itu menyentuh, Bung, menyentuh kita, menyentuh warga negara pada umumnya. Kita memahami dalam pengertian ini, kedua tokoh ini bersuara
bukan mewakili suara agama, tapi sekali lagi ini suara kemanusiaan. Suara kemanusiaan, Bung, itu suatu nilai, nilai yang sangat tinggi. Kemanusiaan merupakan nilai yang sangat tinggi dalam ukuran-ukuran apapun, mau dilihat dari ukuran hukum, mau dilihat dari urusan politik, mau dianggap dari sudut etika maupun moralitas. Kemanusiaan jauh lebih tinggi. Saya bersyukur dan menyampaikan salam hormat setinggi-tingginya kepada Pak Gultom maupun kepada Pak JK. Ini saya yakin beliau-beliau tidak berjanji. Ini suara yang keluar dari hati nurani. Suara ini keluar dari hati nurani, dan ini gambaran sekali lagi dari jiwa. Gambaran dari jiwa dua tokoh yang memang namanya tokoh. Itu omongan beliau berdua menyampaikan komitmen kemanusiaan, menyampaikan rasa duka, berbagi duka nestapa, berbagi derita kepada Iran. Wah, saya kalau menyebut Persia gitu mengenang betapa dahsyat negara itu dari zaman dahulu, dari zaman purba. Persia, Bung. Dan sekarang menjadi Iran, menjadi negara modern seperti ini, menjadi negara Islam yang berani. Saya kira di dunia ini negara-negara yang tidak tergolong besar, yang mampu melakukan resistensi, mampu mencegah kelakuan seenak-enaknya Amerika, kelakuan Washington begitu saja. Dan Washington dalam hal ini ternyata, Bung, juga bukan Washington dalam arti yang seutuh-utuhnya. Ini suara si jigrik itu loh, Bung. Suara presidennya jigrik karena banyak sekali warga masyarakat di sana, di Amerika, yang tidak setuju. Mereka paham betul. Maka mereka berteriak, tidak sudi kita berperang demi Tel Aviv, demi ambisi Netanyahu. Keras, Bung, suara itu. Keras. Namun, ya begitu. Ini suara hati nurani dari sebagian warga masyarakat Amerika. Negerinya ditarik-tarik ke peperangan yang begitu dahsyat, membakar. Dan itu membakar duit, Bung, bukan sekedar membakar sampah, membakar duit. Dolar Amerika dibakar di situ. Warganya yang sehat, cara pandang politiknya. Warga negaranya yang sehat, cara pandangan rohaniah dan etikanya. Menolak. Namun sekali lagi, kedengaranlah Pak JK, Pak Yusuf Kala, dan Pak Gultom. Luar biasa. Dan suara mereka berdua yang menunjukkan pemihakan secara kemanusiaan maupun otomatis secara politik juga memihak. Pak JK bilang, mestinya kita ini tidak memihak orang-orang yang menyerang. Nah, karena beliau sudah menangkap gejala bagaimana tingkah laku politik dan keinginan Prabowo, Bung, mau menjadi penengah, menjadi pemerakarsa terjadinya ya sejenis gencatan senjata
sejenis perdamaian, sejenis janganlah ada perang-perang dan sebagainya. Itu Prabowo, Bung, yang akan ngomong. Tapi mari kita telusuri kira-kira orang Iran yang mengerti Prabowo menjadi bagian dari BOP. Dah itu saja. Mereka tahu itu, mereka tidak akan percaya. Mereka kecewa pada Indonesia, mereka kecewa. Dan tidak akan percaya kalau Prabowo datang ke sana menjadi penengah. Tidak mungkin penengah apaan, Bung. Prabowo telah memihak. Karena itu Pak JK keren sekali. Pak JK membicarakan urusan beliau pribadi, tetapi beliau mewakili rakyat Indonesia, Bung, diam-diam. Mewakili rakyat Indonesia, mewakili kesumpekan kita, mewakili hati nurani kita. Beliau bilang, jangan memihak mereka yang agresif, negara-negara agresor. Dua itu tidak bisa kita temani. Kita ini mesti memihak yang diserang. Kita mesti memihak negara yang menderita. Apalagi penderitaan itu sekaligus menimbulkan kematian pimpinan tertinggi sang Ayatullah yang dimuliakan seluruh bangsa. Sang Ayatullah, Bung, wafat dan ada keluarganya. Dan kemudian ada pihak-pihak lain. Itu suatu penderitaan yang dahsyat, namun Pak JK memberikan suara itu pastilah dicatat. Bukan Pak JK saja, itu Pak Gultom. PGI, Bung, PGI bersuara. Yaitu suara moral, yaitu suara kemanusiaan, yaitu suara etika, yaitu suara politik. Pada akhirnya, macam begitu kita mencatat. Saya berbahagia melihat Pak Gultom bersuara, Pak JK bersuara. Dan janganlah memihak kepada kaum agresor. Ya, agresor itu kata yang saya ungkapkan. Pak JK menyebutnya jangan memihak kepada orang yang menyerang. Yang kita temani, yang kita jadikan kawan, sahabat, yaitu negara yang diserang, negara yang menderita. Saya kira ya, kalau si Jigrik itu selalu menganggap Iran itu setan besar, dajalnya ya si Jigrik itu. Kira-kira macam gitu, Bung. Dajalnya dia. Nah begitu, saya berbahagia mendengar Pak JK dan Pak Gultom mewakili kita, membuat kita itu namanya releasing, lega, Bung. Meskipun itu belum seberapa, namun setidaknya ada suara dari timur, suara rohani, suara kemanusiaan yang menemani sahabat kita, negara, sahabat kita yang menderita. Jadi salam dengan rasa hormat kepada Pak JK dan pada Pak Gultom. Begitu Bung, ketika pemimpin resmi bungkam, maka pemimpin tidak resmi. Bukan pemimpin negara, pemimpin masyarakat yang tampil. Ketika pemimpin negara bungkam, pemimpin masyarakat tampil. Ya begitu alam memberikan kita sesuatu kemewahan hidup. Alam membukakan hati kedua tokoh kita ini dengan rasa tulus dan alhamdulillah. Salam hormat untuk Pak JK dan untuk Pak Gultom. Begitu Bung, salam kita dari channel Anak Bangsa.